kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang dari terbitan India, Madinah, Lubnan dan lainnya tidak memiliki sanad yang muttasil kepada Al-Asy'ari. Padahal kata para ulama al-isnad minad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad termasuk bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapapun bebas berbicara tanpa dalil. Karenanya Wahabi ini mengklaim ahli hadis ini sangat lemah menurut kita. Karena teori yang mereka lakukan di dalam jamiah-jamiah maupun di ulama-ulama mereka, cara tahammulnya bukan menggunakan sanad, tetapi menggunakan tahammul wijadah. Wijadah ini kan paling lemah. Ini yang belajar hadis paham ini. Wahabi itu pakai wijadah, pokoknya ada kitab di perpustakaan, judulnya, karangannya ini, walaupun tidak ada sanadnya, disebarkan sudah. Yang penting cocok dengan pikiran mereka. Ini lemahnya ilmu hadis Wahabi. Karena pakai wijadah. Kalau ulama kita, ini semuanya akan pakai sanad. Tiap kitab itu ada sanadnya. Kalau Wahabi tidak punya sanad, pakai wijadah. Wijadah ini ada tuh tahammul paling lemah. Kemudian yang kedua, Wahabi ini memisah antara hadis dengan fikih. Mereka hanya hadis tapi dipisahkan dengan fikih, sehingga kajian hadisnya sangat kering, tidak subur, tidak bagus itu. Itu Wahabi. Kelemahan ilmu hadisnya, maaf ini campur ya. Kemudian yang kedua, kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang telah dicemari oleh distorsi tangan-tangan terampil yang tidak bertanggung jawab. Isi kitab Al-Ibanah terbitan India, Madinah, dan Lebanon yang menjadi rujukan utama kaum Wahabi berbeda dengan Al-Ibanah terbitan Mesir versi Dukturah Fauqiyah Husain Nasr, alumni Azhar. Isi kitab Al-Ibanah versi Wahabi sendiri ini sama-sama Wahabinya, baik terbitan India, Madinah, dan Lebanon. Isinya paradok. Apa paradok itu? Bertentangan dan kontradiktif yang menguatkan bahwa Al-Ibanah tersebut telah mengalami distorsi dari kaum Mujassimah. Ini contoh kitab Al-Ibanah versi Wahabi, terbitan Madinah, pada halaman 116 ya. Ini scan, ada pernyataan in qala qailun ma taquluna fil istiwa qila lahu naqul innallaha azza wa jalla yastawi ala arsyih kama qal yaliqu bihi min ghairi tulil istiqrar. Kata dia, jika ada yang berkata bagaimana pendapat Anda tentang istiwa, maka katakan padanya kami berpendapat bahwa Allah beristiwa pada arsy dengan istiwa yang layak baginya tanpa berdiam lama. Jadi berdiam tapi tak lama. Ini versi Wahabi halaman 116. Kemudian 10 halaman lagi. Ini masih versi Wahabi. Halaman 126. Ini ada pernyataan kullu dzalika yadul ala annahu laisa fi khalqih wala khalquhu fi wa annahu mustawin ala arsyih bila kaifin wala istiqrar. Semua itu menunjukkan bahwa Allah tidak berada di dalam ciptaannya, tidak pula makhluknya berada di dalam azzatnya, dan Allah beristiwa pada arsy dengan tanpa bagaimana caranya dan tanpa menetap, tanpa tinggal. Jadi kalau tadi diam tapi tak lama, kalau ini tidak diam. Ini versi Wahabi 10 halaman. Ini jadi 10 halaman karena tulisannya besar-besar itu. Padahal ini kalau versi kitab dulu kan tipis ini. Loh, masa Imam Asy'ari itu pemikir besar? Kita ini yang bukan pemikir besar, kalau menulis satu tulisan antara yang awal dengan yang tengah, yang belakang itu kontradiktif, kita sadar. Loh, masa Asy'ari pemikir besar tidak sadar itu? Ini kan tidak masuk akal kan? Imam Asy'ari ini level internasional. Nah, kemudian kitab Ibanah versi Azhar ya, Duktur Fauqiyah. Wa anna Allah istawa 'alal 'arsy 'alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu
istiwa'an munazzahan 'anil mumassati wal istiqrar wat tamakkun wal hulul wal intiqal. Sesungguhnya Allah beristiwa pada arsy sesuai maksud yang difirmankannya dan makna yang dikehendakinya, dengan istiwa yang disucikan dari bersentuhan, berdiam, bertempat, bersemayam dan berpindah. Ini versi Azhar. Jadi sama dengan halaman 126 versi Madinah. Berbeda dengan halaman 116 versi Madinah. Karenanya kitab Asy'ari yang terbitan Wahabi kita harus punya juga, untuk dibuktikan kepada Wahabi bahwa Wahabi kamu berbohong. Nah, kitab Ibanah ini ya sama dengan tadi. Nah, makna istiwa tadi yang versi Azhar ini sama dengan makna istiwa versi ahli hadis Asy'ariyah pada abad mutaqaddimin. Ini Imam Abu Amr Ad-Dani, beliau muridnya Al-Baqillani. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah halaman 51, beliau mengatakan wa min qaulihim ay qauli ahli sunnah annahu subhanahu fawqa samawati mustawin ala arsyih wa mustawlin ala jami'i khalqih wa ba'inun minhum bidzati ghairu ba'inin bi'ilmih bal ilmuhu muhit. Terus bawah faqala ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa wastiwa'uhu jalla jalaluhu uluwuhu bighairi kaifiyah wala tahdid wala mujawarah wala mumassah. Istiwa Allah adalah kemahatinggian Allah tanpa bagaimana caranya, tanpa dibatasi, tanpa berdampingan dan tanpa bersentuhan. Jadi sama dengan istiwa versi makna ahli hadis. Ini istiwa versi Imam Baihaqi dalam Al-I'tiqad. Wabil jumlah yajibu ayyu'lam anna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa bistiwa i'tidalin 'ani wijaj. Sama dengan tadi. Nah, menurut Wahabi, ini Wahabi berpendapat zat Tuhan terbatas. Ibnu Taimiyah di dalam Talbis Jahmiyah mengatakan qad thabata an a'immatis salaf annahum qalu lillahi haddun wa anna dzalik la ya'lamuhu ghairuh. Telah menjadi ketetapan dari para imam salaf bahwa mereka berkata Allah memiliki batas. Batas tersebut tidak diketahui oleh selain Allah. Ini akidah Wahabi. Ternyata akidah Tuhan terbatas ini bertentangan dengan Al-Ibanah versi Wahabi. Dalam kitab Al-Ibanah versi Wahabi, ini terbitan Lubnan ya, versi Wahabi, ditolak bahwa Tuhan terbatas. Dalam Ibanah diterangkan wa taqaddasa ammula basatil ajnas wal arjas laisat lahu suratun tuqal wala haddun yutrabu lahul mithal. Dan tidak ada batas bagi Allah yang dapat diucapkan dalam perumpamaan. Katanya Ibanah ini sudah rujuk ke Wahabi, tapi kok beda dengan Wahabi. Ini kan lucu. Jadi kita harus benar-benar tahu terhadap cara Wahabi menipu umat Islam. Karena sekarang ini, sampai sekarang ini ya, sampai sekarang kitab-kitab Ahlus Sunnah itu masih ditahrif terus. Karena mereka memang rajin memposting kitab-kitab ya, melalui Syamilah, melalui PDF, dan menerbitkan kitab-kitab terus-terusan dan rajin itu. Dan itu kalau tidak ditahrif, kadang tahqiqnya yang dirusak. Kitab-kitab kita yang penting itu ternyata sekarang diterbitkan Wahabi, terutama yang ditulis oleh para ulama ahli hadis. Penerbitnya semuanya Wahabi. Orang-orang Asy'ariyah mungkin karena tidak punya dana tidak menerbitkan itu. Cukup dengan kitab-kitab yang ada. Nah, saya kira dari semua pertanyaan ini semuanya terjawab ya. Ini waktu lewat 30 menit. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Kiai Muhammad Idrus bin Rafiq atas kemenangan dua tajuk pada pagi yang berbahagia ini sehingga dini hari. Jadi tuan-tuan, di sini ada sedikit iklan di bahagian di sebelah sana ada 3 buku karangan yang berbahagia Kiai dan juga 2 tulisan daripada yang berbahagia Ustaz Samihan.
Cuma saya melihat 5 soalan daripada tuan-tuan, sebenarnya setiap soalan tu dia ada PowerPoint dia sendiri. Kalau dibentang semua sekali memang ambil masa yang agak panjang. Khususnya tentang Albani pun ada satu PowerPoint khas untuk beliau. Jadi begitu. Jadi tak apa, mungkin insyaAllah kita akan kupas pada masa akan datang. Cuma kita akan berehat makan tengah hari di luar untuk solat zuhur. Bagi yang musafir boleh jamak dan kasar. Kemudian ada jamuan makan tengah hari di luar. Dan insyaAllah kita akan kembali semula ke Dewan ini jam 2.30 dengan tajuk perbincangan yang lebih berat lagi tentang bahagian Tauhid 3 tersebut. Jadi insyaAllah kita sama-sama berada di sini semula. Dan kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr.